kita lihat dari rangkaian listrik, di setiap rangkaian listrik tidak lepas dari suatu kapasitor. Ada berbagai jenis kapasitor, hari ini kita akan mempelajarinya. Apa itu kapasitor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi kita belajar di Fisika Seru bersama Bu Krista. Hari ini kita akan belajar pada materi kapasitor. Kapasitor itu adalah suatu komponen elektronik di mana dia berfungsi untuk menyimpan suatu muatan listrik. Ada berbagai jenis kapasitor. Dapat kalian lihat di tabel sebelah, ini adalah beberapa jenis kapasitor. Ada kapasitor kertas, kapasitor polyester, atau kapasitor keramik. Ada beberapa jenis dan beberapa bentuk dari suatu kapasitor. Kapasitor itu disimbolkan dalam suatu rangkaian elektronik disimbolkan seperti berikut. Jangan sampai salah ya. Jadi kalau kalian membaca suatu gambar rangkaian listrik, maka kapasitor bentuknya adalah sebagai berikut. Misalkan nih, kapasitor itu terdiri dari dua plat sejajar. Kalian lihat video di samping, jika ada dua plat sejajar yang dihubungkan dengan sumber tegangan V, maka plat itu akan terisi suatu muatan atau menyimpan suatu muatan, di mana tiap-tiap platnya memiliki jenis muatan yang berbeda. Muatan itu disimbolkan dengan Q dan sumber tegangan itu disimbolkan dengan V. Maka kapasitas dari suatu kapasitor itu dapat kita simpulkan dengan persamaan C sama dengan Q dibagi V. Kalau kalian menggunakan persamaan ini mungkin sedikit susah untuk menghafalkan. Bu Krista linearkan di sini bahwa Q sama dengan C dikali V. Oh ya, nah ada kata mudah dalam menghafalkan muatan kapasitas kapasitor dan beda potensial atau tegangan. Yaitu biasanya Bu Krista menggunakan kalimat aku cantik kan friend. Jadi Q itu biasanya kita gunakan di SMS ya kan. Aku cantik friend gitu ya. Q sama dengan C dikali dengan V. Beda potensial antara dua plat. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya itu adalah kapasitas kapasitor pada keping sejajar, di mana di antara dua keping kita sisipi bahan dielektrik. Bahan dielektrik itu adalah bahan apa? Bisa kalian lihat di sebelah. Nah, ada beberapa jenis bahan dielektrik. Bahan dielektrik ini jika kita sisipkan pada dua plat atau keping kapasitor, itu akan mempengaruhi besar kapasitas dari kapasitor. Misalkan di sini Bu Krista punya dua plat, plat pertama dan plat kedua, di mana plat tersebut memiliki luas penampang A, dan di antara plat ini disisipi suatu bahan dielektrik. Bahan dielektriknya memiliki permitivitas relatifnya itu adalah E, dan jarak antara kedua plat itu adalah D. Maka kapasitas kapasitor dari kapasitor ini dapat kita rumuskan dengan persamaan E atau epsilon dikali dengan luas penampang plat dibagi dengan jarak antara kedua plat, di mana permitivitas relatif dari bahan dielektrik ini persamaannya itu adalah K dikali dengan epsilon 0. Apa itu epsilon 0? Epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa. Jadi kalau misalkan kapasitor itu hanya terdiri dari dua plat yang tidak disisipi oleh bahan dielektrik, maka di situ bukan berarti tidak ada medium, di situ ada yang kita sebut sebagai ruang hampa. Sehingga persamaan kapasitas kapasitornya menjadi K epsilon 0 A per D. Maka kita menggunakan persamaan umumnya ini. K
K-nya itu adalah konstanta dielektrisitas. Setiap bahan memiliki konstanta dielektrik yang berbeda. Kalian bisa lihat di tabel sebelah ini, itu adalah beberapa bahan dielektrik yang memiliki konstanta dielektrik yang berbeda. Nah, kapasitor dalam suatu rangkaian listrik tidak hanya satu. Ada beberapa kapasitor yang dirangkai. Nah, bisa dirangkai dalam bentuk seri, bisa juga dirangkai dalam bentuk paralel. Kalian kemarin sudah belajar tentang rangkaian listrik pada rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Hampir sama sifatnya, hanya saja kalau hambatan itu kita balik sifatnya pada kapasitor. Pada rangkaian kapasitor, jika susunannya seri, sama. Jadi dia susunannya di sini seri dan tiap kapasitor memiliki beda potensial masing-masing. Maka pada keadaan setimbang berlaku, kemarin kalau seri itu berlaku bahwa arus di setiap hambatannya sama. Sekarang pun sama. Arus itu dipengaruhi oleh muatan. Nah, maka pada kapasitor yang dirangkai seri, maka muatan di setiap kapasitor nilainya sama. Selanjutnya, tegangan-tegangan pada kapasitor itu sifatnya dijumlahkan. V total itu sama dengan V1 tambah V2 dan tambah V3. Sedangkan untuk kapasitas kapasitor total pada rangkaian seri dapat kita hitung dengan persamaan 1/C total. Nah, kemarin kalau 1/C total itu melihatkan kalau dia di paralel. Ini kebalikannya ya. Susunan selanjutnya itu adalah susunan paralel pada kapasitor. Sama seperti pada hambatan, bahwa kapasitor ini dapat disusun paralel dengan gambar bisa seperti berikut. Ada kapasitor pertama, kedua, ketiga yang disusun paralel dan dihubungkan dengan sumber tegangan V. Maka di setiap kapasitor di sini akan menyimpan suatu muatan Q. Kita sebut sebagai Q1, Q2, dan Q3. Ingat bahwa pada rangkaian listrik pada hambatan, kalau disusun paralel yang sama apa? Ya, yang sama adalah tegangan. Sama. Di sini juga tegangan atau beda potensial antara kapasitor itu besarnya sama. Tetapi kemarin kalau pada hambatan arusnya dijumlahkan. Arus di sini hubungannya dengan muatan, maka muatannya juga dijumlahkan. Nah, kebalikan pada hambatan bahwa kapasitor jika disusun dengan paralel, maka kapasitor totalnya tinggal kita jumlahkan saja. Dia kebalikan dengan hambatan. Di sini saat kita bicara kapasitas kapasitor di dalam di antara plat pertama tadi terisi oleh muatan positif, plat kedua terisi oleh muatan negatif, terdapat muatan pada kapasitor. Pasti di situ juga terdapat energi listrik. Kita kemarin sudah belajar tentang energi potensial pada listrik statis. Nah, di sini pun juga terdapat energi potensial listrik yang tersimpan pada kapasitor. Besarnya kita bisa mencari dengan persamaan setengah kali C kali V kuadrat. Kalau kita hafalkan, itu bisa dengan setengah cewek, friend, gitu ya. Jadi friendnya kuadrat. Setengah cewek itu apa ya? Bisa dicari sendirilah definisinya setengah cewek itu apa. Nah, kita hanya perlu menghafalkan satu persamaan saja. Karena apa? Kita tadi sudah mengerti dari persamaan ini. Persamaan ini dapat kita uraikan bahwa nilai kapasitas kapasitor itu besarnya adalah Q dibagi dengan V. Maka persamaan ini menjadi setengah Q per V dikali V kuadrat. Sama juga dengan setengah corak-corak menjadi Q kali V. Ini persamaan kedua. Dan persamaan-persamaan lain dapat kita cari dengan menggabungkan antara persamaan pertama terhadap konsep yang kita sudah pelajari pada persamaan kapasitas kapasitor. Jadi nggak usah menghafalkan banyak persamaan, yang kalian hafalkan hanya satu. Untuk contoh soalnya dapat kalian lihat pada
slide berikut.